Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, 9 pemain abroad turun gunung, 1 pemain naturalisasi berpotensi dicoret Sintayong. Ambisi Saint Patinama menggelora, media Vietnam soroti progres Garuda. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi merilis 25 pemain yang akan membela skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat menghadapi Brunei Darussalam. Dari 25 pemain yang dipanggil, total ada 9 pemain abroad yang dipersiapkan oleh Sintayong. Nama-nama tersebut pun diwartakan juga tengah dalam top performa bersama klubnya masing-masing. Tentunya ini bisa menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk membantai Brunei Darussalam. Sementara itu, skuad Garuda sendiri akan mulai pemusatan latihan pada 9 Oktober mendatang. Back tengah PSIS Semarang Wahyu Prasetyo kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Kali ini ia akan bergabung dengan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi pemanggilan ini, Chief Executive Officer atau CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi berharap back tengah yang akan disambut Hulk ini bisa memberikan bantuan untuk Timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam. Sebelumnya, Wahyu Prasetyo juga menerima panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September kemarin dan langsung mencatatkan debutnya menggantikan Sandy Walsh pada menit ke-71. Sementara bersama PSIS sendiri, Wahyu Hulk sudah memperlihatkan performa yang konsisten. Ia tercatat selalu bermain sebagai starter. Jordi Amat baru saja mencatatkan penampilan yang gemilang bersama Johor Darul Takzim dengan menyumbangkan 1 assist atas kemenangan 4-2, yakni dari wakil Thailand BG Pathum United FC pada laga kedua grup 1 Liga Champions Asia 2023-2024. Namun saat babak kedua, Jordi Amat harus ditarik keluar dan digantikan oleh Feroz Bahrudin lantaran mengalami cedera. Belum diketahui cedera apa yang dialami oleh Jordi, namun di akhir babak pertama, Jordi memang sempat mendapatkan perawatan medis. Situasi ini jelas jadi kerugian bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, nama pemain ex-Swansea City ini masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Dengan ini, keikutsertaan Jordi Amat dalam laga Timnas Indonesia menghadapi Brunei di playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tanda tanya. Dari deretan pemain yang dipanggil, Sintayong di luar dugaan pecinta sepak bola tanah air bahwa Stefano Lillipali tidak masuk dalam panggilan Garuda. Tidak adanya nama Stefano Lillipali menjadi perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Pasalnya pemain andalan Borneo FC ini berada di performa puncak, yakni tercatat sebagai pemain lokal dengan gol dan assist terbanyak di Liga 1 musim ini. Bersama Borneo FC, Stefano Lillipali berkoleksi 6 gol, terpaut 5 bola dari top skor milik Arema FC Gustavo. Sementara itu, Stefano Lillipali mencatatkan 7 assist. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun di Liga 1 2023-2024 ini. Capaian ini pun dianggap berbanding dengan Eki Maulana Fikri. Semua pemain andalan Dewa United ini mendapatkan panggilan juga ke Timnas Indonesia meski mengalami penurunan performa. Karena itulah banyak yang kaget ketika Sintayong tidak memasukkan nama Stefano Lillipali. Tidak ada nama Ivar Jenner dalam daftar 25 pemain skuad Timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sementara mengutip dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner ternyata mengalami cedera saat memperkuat Jong FC Utrecht. Lalu ini asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyatakan sebenarnya Ivar sempat masuk ke dalam daftar 26 pemain. Namun karena cedera, Sintayong mencoretnya dan tersisa hanya 25 pemain yang dipanggil. Sementara itu, pemain berusia 19 tahun ini pun nampak kecewa. Ivar pun berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama skuad Garuda. Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Setelah hingga hari ini, Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Dalam hal ini, Komite Umum dan Organisasi Aspraf PSSI Sulsel Faisal Mursyid SHDT Talangi menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kabar terbaru di mana pertandingan skuad Garuda akan dilaksanakan dipindah dari Stadion GSJ ke Stadion Gelora Bung Karno. Faisal menilai bahwa kabut asap yang masih parah membuat keputusan ini akhirnya diambil.
Pada lanjutan Liga Norwegia, Sempati Nama yang membela Viking FK harus kalah telak 0-4 dari Molde pada Minggu 1 Oktober. Sein bermain 90 menit dalam laga ini, namun timnya harus mengakui kekalahan tim tuan rumah yang memang sangat dominan. Ini sekaligus menjadi kekalahan perdana bagi Viking FK dalam 11 laga terakhir. Lainnya, kekalahan ini sekaligus membuat mereka untuk sementara lengser dari puncak klasemen. Dengan ini, bek timnas Indonesia Sempati Nama pun berambisi membawa Viking FK bangkit usai kalah telak pekan ini. Bek pemilik satu caps timnas Indonesia tersebut meminta rekan-rekannya untuk siap memikul tanggung jawab bersama agar Viking FK segera bangkit. Dia juga meminta skuad Viking FK untuk belajar dari kekalahan ini. Ia tak mau kekalahan tersebut bakal terulang lagi pada pekan berikutnya. Sementara itu, Viking FK sendiri masih menyisakan 9 pertandingan untuk merebut juara Liga Norwegia di akhir musim. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot jadi starter saat Image Store U21 menang besar 5-2 atas Cardiff City U21. Hasil ini membawa Image Store U21 perlahan merambat naik ke klasemen sementara, di mana mereka menempati posisi ke-7 dengan catatan 3 kemenangan dan 4 kekalahan dari 7 pertandingan yang telah dijalani. Sementara dalam pertandingan kemarin, Elkan menjadi salah satu pemain yang diandalkan di tim tersebut. Karena memang bek timnas Indonesia ini juga kerap dipercaya memperkuat tim utama Ipswich Town. Adapun pada Rabu 4 Oktober dini hari tadi, skuad utama Ipswich Town juga memetik hasil yang gemilang. Mereka menang sempurna atas Hull City 3 gol tanpa balas di lanjutan kasta kedua Liga Inggris Championship. Jesus dipastikan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru untuk timnas Indonesia. Bahkan bek Venezia itu baru-baru ini sudah pelak-pelakan kepada media Belanda, yang terkait kebanggaannya Anda bisa membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Tak sungkan, Jesus juga menargetkan bila tahun ini ia bisa debut untuk timnas Indonesia dan promosi ke Serie A bersama Venezia. Namun begitu, proses yang harus dijalani Jesus masih cukup panjang. PSIS Semarang sudah mulai bersiap untuk menyambut putaran kedua Liga 1 2023-2024. Salah satunya berencana untuk mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer nanti. Salah satunya adalah striker Persis Solo Ramadan Sananta. Dalam hal ini, bahkan PSIS siap mengeluarkan biaya transfer untuk mendapatkan striker timnas Indonesia itu. CEO PSIS Yayo Sukawi pun mengatakan, Sananta merupakan striker terbaik di tanah air. Dikatakannya PSIS akan bertarung apabila mendapatkan tanda tangan pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut transfer Marga sendiri, Sananta mendapatkan bayaran sekitar 4,5 miliar rupiah di Persis. Mungkin PSIS cukup berani mengeluarkan uang lebih untuk mendatangkan Sananta ke Jatidiri untuk menghidupkan lini depan PSIS Semarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 menjadi kunci ajang FIFA lainnya bisa berlangsung di Indonesia. Ajang FIFA lain yang dimaksud tentu saja Piala Dunia U20 dan Piala Dunia Senior. Gals menjadi tuan rumah ajang itu akan terbuka jika FIFA menilai Indonesia sukses di ajang World Cup U17 nanti. Karenanya Erick Thohir berharap publik ikut menyukseskan ajang ini. Selain itu, berkantornya FIFA di Indonesia menurut Erick juga membuka peluang kerja sama lebih besar lagi. Ini juga menjadi bukti bahwasanya Indonesia mulai diperhitungkan sebagai rumah besar sepak bola dunia. Kabar kemenangan timnas U17 Indonesia melawan klub Jerman sudah sampai ke luar negeri. Maka media Vietnam turut memberi respon cukup menarik. Pengalaman bermain di Jerman tentu akan menjadi hal yang dicari skuad Garuda Asia sebelum akhirnya menjalani babak penyisihan grup turnamen dengan melawan Maroko, Ekuador, dan Panama. Harapan besar masyarakat tanah air pun melihat Indonesia menorehkan prestasi di ajang bergengsi FIFA ini. Melawan tentara biru Jerman, para pemain muda Indonesia tampil apik lewat kemenangan yang ditorehkan dengan skor 1-0. Gol sematawayang dicetak melalui tendangan jarak jauh indah Nabil Ashura pada menit ketiga. Pada menit ke-28, Nabil Ashura nyaris mencetak 2 gol dan menggandakan keunggulan Indonesia. Tulis Media Vietnam.